Selamat malam semuanya. Saya di sini akan membahas mengenai instrumen pasar modal. Yang pertama, instrumen pasar modal yang umum yang sering kita temui yaitu yang pertama ada saham. Saham sendiri adalah surat berharga yang mewakili kepemilikan dalam suatu perusahaan. Pemegang saham sendiri berhak atas dividen dan memiliki hak suara dalam keputusan perusahaan. Yang kedua, obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Pembeli obligasi meminjamkan uang mereka dan menerima bayaran bunga serta pengembalian modal pada jangka waktu tertentu. Yang ketiga ada reksadana. Reksadana adalah pool dana yang dikelola oleh sebuah manajer investasi. Dana ini diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, atau kombinasi keduanya. ETF atau Exchange Trade Fund. ETF sendiri mirip dengan reksadana, tetapi diperdagangkan di bursa seperti saham. Reksadana sendiri dapat mencakup berbagai aset seperti saham, obligasi, atau komoditas. Yang kelima ada derivatif, yaitu ini termasuk opsi atau kontrak berjangka. Derivatif sendiri memperoleh nilainya dari aset lainnya dan digunakan untuk melindungi nilai atau spekulasi. Yang keenam ada surat berharga komersial, yaitu commercial paper. Surat berharga jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan untuk mendapatkan pembiayaan dalam waktu yang singkat. Warannya itu, yang ketujuh itu waran, yaitu hak untuk membeli saham dari suatu perusahaan pada harga tertentu selama waktu periode tertentu. Yang ke-8 yaitu hak memesan efek terlebih dahulu atau right issues. Yaitu memberikan hak kepada pemegang saham untuk membeli saham tambahan pada harga diskon. Yang ke-9 efek beragun aset, yaitu asset backed securities, yaitu surat berharga yang dijamin oleh aset seperti hipotek atau piutang. Yang terakhir yaitu unit penyertaan reksadana pasar modal atau money market mutual fund, yaitu reksadana yang berinvestasi dalam instrumen pasar uang seperti surat jangka pendek dan deposito. Jadi setiap instrumen sendiri memiliki karakteristik, risiko, dan potensi hasil yang berbeda. Jadi penting bagi kita untuk memahami dengan baik setiap instrumen sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Jadi untuk itu kita harus mempelajari lagi, yaitu tentang konsep atau aspek terkait pasar modal. Jadi konsep atau aspek pasar modal sendiri, yang pertama risiko dan imbal hasil. Setiap investasi melibatkan risiko dan imbal hasil yang tinggi biasanya berarti resikonya juga tinggi. Jadi pentingnya untuk kita menemukan sebuah keseimbangan yang sesuai dengan tujuan dan toleransi risiko kita. Yang kedua ada leverage, yaitu penggunaan uang pinjaman
untuk meningkatkan potensi keuangan. Namun, leverage sendiri juga meningkatkan resiko sebuah kerugian. Yang ketiga yaitu blue chip stock, yaitu saham blue chip adalah saham dari perusahaan yang sudah mapan dan biasanya dianggap sebagai investasi yang stabil dan aman. Yang keempat ada dividen, bagian dari laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham investasi. Dividen yang cocok untuk yang kita cari, yang mencarikan pendapatan yang pasif. Yang kelima yaitu pasar premier versus pasar sekunder. Pasar premier sendiri yaitu tempat perusahaan mengeluarkan saham atau obligasi baru untuk pertama kalinya. Kalau untuk pasar sekunder sendiri, tempat saham atau obligasi yang diperdagangkan setelah mereka diterbitkan di pasar premier. Yang ke-6 yaitu pasar bullish dan bearish, yaitu bullish sendiri optimisme dan kenaikan harga dan investor cenderung membeli, dan bearish sendiri yaitu pesimisme dan penurunan harga, dan investor sendiri yaitu cenderung menjual atau menghindari resiko. Yang ketujuh yaitu ada pemahaman indeks pasar, yaitu indeks seperti S&P 500 atau Dow Jones Industrial Average, yaitu mencerminkan kinerja rata-rata kelompok saham yang dapat digunakan sebagai indikator pasar secara keseluruhan. Dan yang ke-8 yaitu pasar efisiensi, teori bahwa semua informasi yang relevan sudah tercermin dalam harga pasar saat ini, sehingga sulit untuk menghasilkan keuntungan yang konsisten secara aktif memilih sebuah saham. Dan yang 9 yaitu Initial Public Offering, yaitu IPO. Saat perusahaan pertama kali menjual sahamnya kepada publik, IPO dapat menciptakan peluang investasi, tetapi juga melibatkan sebuah risiko. Yang terakhir yaitu perencanaan suksesi perusahaan, yaitu pentingnya memahami bagaimana suatu perusahaan itu merencanakan pergantian kepemimpinan, karena hal ini juga dapat mempengaruhi kinerja dari sebuah saham. Jadi sekian itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai instrumen pasar modal. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Terima kasih.